warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Farah Huwaida dengan NIM 2272001112 dari kelas 4B, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD 1, dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu yaitu Ibu Rina Yuliana MPD dan Ibu Yoma Hatimah MPD. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai yang pertama, KD 3.9 memahami kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Dengan indikator 3.9.1, mengamati kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. 3.9.2 mengidentifikasi kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Selanjutnya, KD 4.9 menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulisan. Indikatornya 4.9.1 mengucapkan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulis. Apakah kosakata itu? Kosakata adalah kenyataan kata yang dimiliki seseorang yang mengacu pada konsep tertentu, memiliki aturan serta kaidah-kaidah tertentu, dan digunakan untuk memberi dan menerima informasi. Jenis kosakata. Yang pertama, kosakata mendengarkan. Mengacu pada kata-kata yang perlu kita ketahui untuk memahami apa yang kita dengar. Terkadang orang mungkin masih memahami kata-kata yang tidak mereka dengarkan, misalnya menggunakan isyarat seperti nada suara, gerak tubuh, topik diskusi, dan konteks sosial percakapan. Yang kedua, kosakata berbicara. Terdiri dari kata-kata yang kita gunakan saat kita berbicara. Sifat ucapannya yang spontan, kata-kata sering disalahgunakan. Penyalahgunaan ini, meskipun ringan dan tidak sengaja, dapat dikompensasi dengan ekspresi wajah dan nada suara. Yang ketiga, kosakata membaca. Mengacu pada kata-kata yang perlu kita ketahui untuk memahami apa yang kita baca. Ini biasanya jenis kosakata terbesar, karena pembaca cenderung dihadapkan pada lebih banyak kata saat membaca daripada saat mendengarkan. Yang keempat, kosakata penulisan. Terdiri dari kata-kata yang kita gunakan dalam menulis. Penulis umumnya menggunakan sekumpulan kata terbatas atas berkomunikasi. Misalnya, jika ada sejumlah sinonim, penulis mungkin memiliki preferensi untuk sinonim mana yang akan digunakan. Dan mereka tidak mungkin menggunakan kosakata teknis yang berkaitan dengan subjek yang tidak mereka ketahui atau diminati. Yang kedua, ungkapan. Ungkapan dari kata atau lebih yang dipakai oleh seseorang dalam keadaan tertentu untuk mengisahkan suatu hal. Ungkapan dapat terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih. Gabungan kata tersebut apabila tidak terdapat konteks yang menyertainya mempunyai dua kemungkinan makna, yaitu makna yang sesungguhnya atau denotasi, dan juga makna yang bukan sesungguhnya atau konotasi, atau makna kias. Banting tulang. Gabungan kata di atas tidak dapat langsung kita katakan termasuk ungkapan. Hal ini dikarenakan konteks kalimat yang menyertai gabungan kata tersebut belum jelas. Gabungan kata di atas masih mempunyai dua kemungkinan makna sesuai konteks kalimatnya. Anton membanting tulang di depannya sebagai luapan dari kemarahannya. Yang kedua, Anton membanting tulang untuk menghidupi keluarganya.
Dua kalimat tersebut memberikan konteks atau situasi dalam gabungan kata membanting tulang. Pada kalimat yang pertama mempunyai makna yang sebenarnya atau denotasi pada gabungan kata membanting tulang, bermakna kegiatan atau tindakan membanting tulang. Pada kalimat yang kedua mempunyai makna kias atau konotasi, atau makna yang bukan sebenarnya. Pada kalimat kedua, kata membanting tulang mempunyai makna kias, bekerja keras. Jadi, makna kedua itulah membuat gabungan kata tersebut dengan ungkapan. Nah, supaya lebih mengerti, ayo kita lihat contoh kalimatnya. Ayah pulang membawa buah tangan. Dari kalimat ini, mana ya yang termasuk ungkapan? Yang termasuk ungkapan adalah buah tangan. Apa arti dari buah tangan? Apakah artinya ayah membawa buah dan tangan? Tentu saja bukan. Buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Jadi, ayah pulang membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya bisa berupa makanan, mainan, dan lain-lain. Kalimat yang kedua, Lani dijuluki anak kutu buku karena setiap hari ia pergi ke perpustakaan. Mana yang merupakan ungkapan? Betul, kutu buku. Dari kalimat ini, siapa yang sudah bisa menebak apa arti dari kutu buku? Kutu buku adalah sebutan untuk orang yang senang membaca buku. Apakah kamu suka membaca buku? Berarti kamu anak kutu buku juga. Ketiga, ibu sangat menyayangi buah hatinya. Apa artinya hati ibu mempunyai buah? Yang benar, buah hati memiliki arti anak. Jadi, ibu sangat menyayangi anaknya. Meskipun sudah terkenal, Edo tetap rendah hati. Ungkapan pada kalimat ini adalah, ya betul, rendah hati. Apa arti dari rendah hati? Rendah hati itu artinya tidak sombong. Jadi meskipun sudah terkenal, Edo tetap tidak sombong. Kalian juga harus jadi anak yang rendah hati seperti Edo ya. Kalimat selanjutnya, kita tidak boleh jadi anak yang besar kepala ya. Besar kepala, apa artinya kepalanya yang besar? Besar kepala itu artinya sombong. Jadi kita tidak boleh jadi anak yang sombong ya. Gimana? Sekarang sudah paham kan apa itu ungkapan? Hari ini kita sudah tahu 5 contoh ungkapan. Sekarang waktunya kalian yang membuat contoh kalimat dari ungkapan tadi ya. Selamat mencoba. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.